anak-anak, kita bertemu lagi pada hari ini, yaitu kelas online. Nah, apa kabar semua? Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang tidak terhingga pada kami. Sebelum kami memulakan ibadah kami dari mula, pertengahan, dan akhir, kami serahkan semuanya itu dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, uang persembahan ini kami serahkan kepadamu. Sebagai ucapan syukur kami, terimalah dan berkatilah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya harap anak-anak senantiasa berada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Nah, hari ini kita mau mendengar ataupun belajar sebuah cerita yang diambil dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 hingga 3. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami serahkan Tuhan pembelajaran ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan yang daripada Engkau memberikan kami hikmat pengetahuan agar kami mengerti, agar kami memahami apa yang kami belajar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita ini mengisahkan tentang dua bersaudara ataupun dua adik-beradik, yaitu Yakub dan Esau. Mereka dulunya pernah bergaduh
karena perkara yang sangat besar. Yakub pernah mengambil hak Esau sebagai anak sulung dengan cara menipu Esau. Nah, apa itu hak anak sulung? Dalam bahasa Ibrani ia dipanggil Bekora. Ini merujuk kepada hak istimewa yang diberikan kepada anak lelaki pertama di dalam keluarga pada zaman itu ataupun pada zaman Alkitab. Hak-hak tersebut adalah yang pertama, anak itu akan mendapat bahagian yang lebih besar. Yang kedua, ia berkuasa memimpin keluarganya. Dan yang ketiga, dia berhak untuk mendapat berkat rohani. Nah, setelah itu mereka tidak pernah berjumpa selama bertahun-tahun. Yakub menjadi sangat takut karena Esau mungkin masih marah kepadanya. Pada satu hari, Yakub mendapat berita bahwa Esau sedang dalam perjalanan bersama 400 orang untuk bertemu dengannya. Nah, apa yang akan berlaku? Yakub sangat cemas pada waktu itu. Dia takut Esau mungkin akan menyerangnya karena kesalahan yang pernah dia lakukan dulu. Jadi, dia memutuskan untuk membahagikan keluarganya kepada beberapa kumpulan, supaya jika Esau menyerang, sekurang-kurangnya ada sebahagian dari keluarganya yang akan terselamat. Begitulah kebijaksanaannya Yakub. Kemudian Yakub berjalan di hadapan keluarganya dengan penuh keberanian pada waktu itu. Apabila dia melihat Esau dari jauh, Yakub melakukan satu tindakan, yaitu Yakub tunduk 7 kali sebagai tanda hormatnya kepada Esau. Esau mendekati Yakub, tetapi apa yang berlaku sangat-sangat mengejutkan. Ternyata Esau tidak marah. Sebaliknya, dia berlari mendapatkan Yakub, lalu memeluknya, mencium mukanya, dan mereka berdua menangis bersama. Yakub sangat terharu dengan reaksi Esau. Pertemuan mereka penuh dengan kasih sayang dan pengampunan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang dalam kehidupan kita mungkin pernah bergaduh dengan orang yang kita sayangi. Kita pernah bergaduh dengan kawan-kawan, ataupun kita pernah bergaduh dengan orang lain. Mungkin juga ada salah paham ataupun tindakan yang menyebabkan hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan kawan-kawan, dengan orang lain menjadi renggang. Namun, daripada membiarkan kemarahan dan kebencian bertambah, kita harus berusaha untuk meminta maaf dan berdamai, seperti Yakub dan Esau. Kita juga boleh belajar untuk memaafkan antara satu dengan yang lain, walaupun mungkin ada kesilapan yang besar. Nah, akhir daripada cerita ini, Yakub dan Esau akhirnya berdamai setelah sekian lama. Ini menunjukkan bahwa pengampunan sangat penting dalam hubungan kita dengan orang lain. Walaupun ada masa kita mungkin merasa takut untuk meminta maaf, takut orang lain masih marah lagi kepada kita, namun percayalah bahwa kasih dan pengampunan itu boleh memulihkan hubungan yang rusak. Anak-anak yang terkasih, marilah kita belajar untuk saling mengampuni, belajar untuk saling menghormati antara satu dengan yang lain, sama seperti Yakub dan Esau. Demikian cerita Alkitab kita pada hari ini. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus di atas kesempatan ini, dan biarlah kisah dari Yakub dan Esau ini menjadi pelajaran buat kami, di mana kami ingin belajar untuk memaafkan, mengampuni, bahkan mengadakan perdamaian dengan keluarga kami, mengadakan perdamaian dengan rekan-rekan kami, mengadakan perdamaian dengan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayat hafalan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Tahniah anak-anak semua atas kejayaan pelaksanaan aktiviti pelayanan kanak-kanak pada hari ini. Mari kita akhiri aktiviti pada hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan, yang telah memungkinkan pelaksanaan aktiviti pada hari ini berlaku dengan jayanya sehingga akhir. Kami mohon Engkau terus memberkati dan memimpin anak-anak ini terus membesar dalam naungan kasih kemurahan-Mu. Kami juga mohon agar Engkau melindungi perjalanan pulang anak-anak ini selamat sampai ke pangkuan keluarga masing-masing. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin.